Sudah sangat. Alhamdulillah kita ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Padepokan Patrap Gumpang Surakarta. Alhamdulillah dalam perdatangan saya ini jemaah-jemaah DNS Gresik, ketepatan beliau adalah Bapak Gus Doni dari Jombang, yaitu Ketua Jawa Timur DNS Gresik. Ini kebetulan ini depan saya. Nanti saya minta arahan-arahan beliau itu bagaimana sih dalam memperdalam kita ketuhanan kita menuju kehadratnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini bisa berjalan sendiri-sendiri? Apakah kita ini perlu sama-sama berjalan? Apakah resep-resep untuk memperkokoh bagaimana kita bisa berteman, menebar kasih sayang itu untuk bisa berjalan untuk mendekat kepada Allah. Inilah yang sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Doni. Mudah Pak Doni ini bisa menjabarkan, memberikan arahan-arahan kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih bermakna untuk kemudian hari. Monggo Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kamai, syukur kehadirat Allah kita bisa sama-sama jumpa nih ya di Padepokan Patrap Surakarta. Lama sekali ya kita nggak jumpa Pak Kamai ya. Angin Pak Doni. Halo Karim. Mak gini Pak Kamai, saya itu pernah ingat dahulunya Pak Pur itu dulu. Bikin nafas itu kan bertrap ya, ada berlevel, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Saya ingat beliau dawuh itu 1 silakan dipelajari sendiri bisa, cuma ngamatin nafas saja pas susahnya. Yang kedua itu kan membarengi nafas dengan doa Allah. Itu bisa sendiri bisa. Dari rumah bisa, online bisa. Yang ketiga kita melatih jiwa. Itu silakan dicoba sendiri juga bisa. Loh, mati jiwa itu piye iki? Iki rada ekstrim piye? Jadi jiwanya ini mengamati pergerakan nafas, mengamati zikirnya. Itu toh. Tugasnya kan memang mengamati dia jiwa itu. Itu dicoba sendiri dilatih untuk bergerak juga bisa, silakan di rumah sendiri bisa. Tapi yang ada satu posisi ini nggak bisa kalau dituliskan atau mungkin dijelaskan via online, jarak jauh nggak bisa. Ini di level 4-nya, bikin nafas itu. Bahasanya dulu itu fana kita. Memang benar fana sudah simple, fana itu sangat sederhana. 1, 2, 3 jalan, insya Allah nanti Allah ngasih. Hanya saja uniknya Allah itu menghendaki kita untuk silaturahim. Silatun. Kesambungan. Sambung lah, sholat, silatun, sholawat, silaturahim kalau sama orang, menyambungkan rahim. Nah ini saya sangat ingat, kalau memang pengen ada di yang keempat itu, ya udah kita ketemu saja. Nanti kita bahas secara tatap muka. Menyambungkan itu tadi. Nah, makanya kayak kita gini. Kayak kita gini ini mau nggak mau kita kalau jujur-jujuran suasananya pasti beda sama dengan sendiri-sendiri di rumah. Lah ya apa enggak kira-kira? Ya betul. Ada suasana sering-sering tukar-tukar pikirannya ya. Saya rasa bukan di situ. Kalau tukar pikiran kita bisa telepon Pak Kamai. Tukar pikiran kita bisa via chatting WA. Tapi kalau satu majelis ini kalau saya ambil dari karena saya orang lahirnya secara spiritual dari mbah-mbah kuno. Bahasanya yaya kuno itu kalau dawuh, kalau bermajelis itu ada malaikat yang berkumpul di situ. Secara bahasa kuno, ada malaikat yang berkumpul di situ mereka memintakan rahmat Allah. Itu nggak didapat ketika sendiri. Jamaah sholat itu memang
sholat itu memang bagus sendiri juga bisa, sholat munfarid juga silakan. Cuma Allah menekankan ketika wajib itu adalah malah berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Yang diwajibkan oleh Allah, yang diberi penekanan malah pada jamaahnya. Ya, itu. Jadi sebenarnya ada hikmah tersendiri kalau kita jamaah bisa berkumpul sama-sama itu. Di zamannya sekarang ini, ada zaman COVID yang sedang viral ini, kita memang dipaksa untuk sendiri-sendiri. Wow, alam ada rahasia Allah apa dari Allah kita memang belum benar-benar tahu, karena ilmu kita memang sangat sedikit dari Allah. Itu udah dinas sama Quran. Namun dari yang sedikit itu kita bisa sedikit saja ambil kesimpulan. Ini kita bisa merasakan berjauhan itu nggak enak ya. Sendiri itu nggak enak ya. Ada yang kurang pas. Karena kita nantinya juga piye-piye bareng-bareng. Masya mati dewe, urip lahir dewe, ben mati dewe. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah kita harus berkumpul. Oke lah kita lahir sendiri. Ketika sudah besar kita harus bersama-sama. Nanti mati sendiri lagi. Tapi yang sendiri cuma di dalam kubur tok. Berangkat kita bersama ke alam kubur. Di dalam alam kubur sekalipun wujud manusia teman-teman kita sudah pulang, kita juga masih ada temannya. Apa? Amal. Jadi kita sama. Ketika nanti dibangkitkan sama Allah, Yaumul Hisab dan seterusnya, itu kita nanti juga dijamaahkan, digolong-golongkan bersama-sama. Oke, intinya gini. Ini insya Allah ketika nanti sudah PPKM sudah selesai, batas-batas dari pemerintah sudah selesai, kita harapkan nanti kita bisa kumpul lagi lah secara offline. Kita bisa kumpul lagi berjamaah seperti ini. Nggak masalah sebulan sekali, nggak masalah 2-3 bulan sekali. Yang penting usahakan tetap kita berkumpul. Kenapa? Satu, di situ ada rahmat Allah yang nggak bisa kita dapatkan secara sendiri-sendiri. Tapi gini Pak Doni, Gus Doni, waktu selama pengalaman saya kumpul hanya sebentar tuh zikir, tapi banyak namanya itu diskusi sehingga ada teman-teman kurang menarik karena banyak diskusi. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya diskusi itu banyak income pemasukan dari saya, ilmu gitu loh. Diskusinya apa Pak Kamil? Kalau diskusinya Zikir nafas pasti yang disering-seringkan zikir nafas. Karena kan gitu. ada juga yang ketika diskusi, oke teman-teman yang sebagian kita diskusi ilmu nih, kita diskusi pengalaman tentang DN, kita diskusi tentang trik untuk menyiasati gimana sih biar nggak tersesat ketika ber-DN, berzikir nafas. Tapi di sisi lain juga ada yang sedang berdiskusi tentang piye caranya nggak kopi. Tapi itu enggak melenceng kok. Sebenarnya enggak melenceng kalau dia. Enggak, jadi intinya melenceng kok, diskusi itu enggak melenceng. Enggak, maksud saya begini Pak Kamai. Kita kalau bicara soal apa namanya tadi Pak Kamai bilang diskusi sering. Enggak. Apa? Bosen atau gimana? Bagaimana kita ini yaitu mendekat kepada Allah itu bersama-sama kan ya. Ada teman-teman sehingga kalau kumpul zikir nafas banyak ya sering-seringnya itu gitu kata. Iya, sebenarnya kalau sharing itu kan bagus saya. Aku rasa kalau menurut saya bagus. Terus gitu. Kan banyak kalau zikir nafas kan banyak ngobrolnya. Wis mari zikir kita kan banyak ngobrol masalah ketuhanan kan ono. Iya. Kan gitu. Iya bagus, artinya gini, dari situ kita bisa saling isi mengisi, kita bisa bertukar ilmu ya, tolabul ilmi juga katanya itu, karena dalam Islam itu nggak dilarang kok kita nggak dilarang kok untuk berdiskusi, malah kita harus diskusi. Kenapa? Karena dari diskusi kita akhirnya tahu mana yang benar mana yang enggak. Triknya misalnya kayak bikin nafas ini yang melenceng kayak gimana kita nanti tahu. Jadi ada yang meluruskan teman seniornya. Lah, walaupun bukannya senior ya kan, namanya spiritual itu kan ya pengalamannya lebih macam-macam lah. Iya macam-macam lah. Mana yang Allah kasih ilham di situ nanti pasti bisa ditipi Allah juga untuk pesan untuk
meluruskan gitu loh, Kak. Iya, iya, iya. Ya bagus, itu juga salah satu bagian dari fitrahnya Islam, di mana kita harus sama-sama apa namanya saling mengingatkan watawasobil hak watawasobil sobri. Lah kalau nggak jagongan kayak gitu harus satu arah, wong ceramah tok Iya. nggak ada respon dari jamaah ya, Ya, saya kalau kira kami nggak masuk ya. Nggak isi mengisi ya. ya saya kira kurang tepat. Makanya saya cocok dengan DN itu ya salah Sama- satu itu, terutama ketika wedangan itu kenapa begitu. Ada yang jawab kan ya. Nah, satu kita bisa jamaah tadi itu. Hmm. Salah satu bagian merapatkan soft itu, Ya. dimana kalau kita dapat soft rapat, Hmm. soft secara spirit rapat, insya Allah nggak ada sisipan setan. Hmm. Terus yang nindah lagi itu ya ketika waktu jagongan di situ, Hmm. ya itu. Jadi bagaimanapun juga, saya berharap sih moga-moga nanti PPKM sudah selesai kita Tapi bisa kira-kira- anu lagi. kira-kira butuh nggak kira-kira penting nggak kita ke situ apa ada kita bina silaturahmi berjemaah zikir nafas di Jawa Timur enggak? Ya bisa kira-kira menurut pendapat Pak Gus Doni gitu Pak. Lo kan tadi udah kita bilang sama-sama kita temukan apa namanya. Hmm. Nah, nantilah apa namanya kita usahakan kita bisa berjamaah, kita berdoa sama Allah untuk ya nanti bisa kumpul lagi kayak Oh, gini. bisa kumpul lagi ya. Iyalah, makanya ispio nanti kita Pak harus bisa offline, ketemu offline kayak gini, bersilaturahim ya seperti inilah, Iya. tatap muka, Jadi- wajah. Jadi kita ini ya sobat-sobat mungkin bisa bagaimana kita menggerakkan ini sama-sama bisa berkumpul untuk bagaimana cara mengamalkan zikir nafas ini, jangan asal-asalan toh mungkin Gus ya. Oh iya pastinya lah. Makanya tadi Pak Kamai kita kan kalau bersamaan kita bisa saling tahu, saling sharing. Oh ini kurang tepat katakanlah seperti itu. Ini nanti kiatnya seperti ini untuk menyiasati misalnya kok Iya. terlalu banyak pikiran, akhirnya nggak jadi lurus ke Allah. Menyiasatinya gimana? Itu kalau secara apa namanya mungkin chat WA. Iya. Kadang-kadang kan kurang tepat. Kita selalu terbatas sama bahasa. Iya. Beda kalau kita tatapan dengan secara mimik kayak gini. Ya, seperti ini ya. Tatap muka gini, kita tahu maksudnya Pak Kamil bagaimana, maksud saya bagaimana, dan lebih wow alam ada rahasia dari Allah mungkin di situ. Kadang-kadang kita mau ngomong nah gini, Iya, gini iya, lah. iya. Tapi kita akhirnya paham tuh. Iya paham kan, karena berdekatannya. Lah bisa jadi itu wow alam. Yang jelas Iya. saya kira ya harus kita bertemu, sering-sering bertemu. Tapi kira-kira ini ada nggak harapan kita untuk zikir nafas Jawa Timur? Lo ya pasti dong, pasti dong. Ini Alhamdulillah. udah diancang-ancang sejak 2 tahun yang lalu ya, karena Tapi karena terhalang lah kita tiu PPKM ini ya. betul. Tapi memang saya juga ngomong-ngomong sama guru besar kita tadi Pak Pur ya, memang ya kita itu kalau nggak terhalang dengan ini ya Pak Pur sudah dia siap untuk meluncur ke Jawa Timur. Nah itu satu frekuensi kita Pak Kamil ya berarti ya. Iya satu, iya siap. Iya. Kita nggak bisa mengingkari kalau Iya. kita memang butuh untuk bisa berjamaah itu. Iya. Itu Tapi saya juga pengalaman saya Gus Joni, tapi saya datang ke sini seperti silaturahmi, kalau nggak bisa seperti ini, saya tak usahakan 3 bulan satu kali saya mesti ke sini. Kita juga teman 4 orang seperti satu mobil ya tak tahu ya, untuk ya menyambungkan silaturahmi itu sehingga ibaratnya saya itu kayak ngecas gitu. Jadi kemarin mengamalkan zikir nafas lemah, tapi saya udah datang sini kayak kalian tuh mulai rajin gitu. Jadi ada hikmah-hikmah yang bisa langsung diberikan Pak Pur kepada kami ini kemarin seperti tadi. Ya intinya kita juga harus komitmen sama-sama. Begitu Pak Kamil ya. Iya betul. Kita komitmen untuk lebih merapatkan soft lagi, lebih merapatkan barisan, lebih apa namanya ya bersama-sama gini. Saya kira ya niat itu penting ya, niat itu penting. Jadi nanti jangan sampai kita beranggapan alah kumpul paling cuma gitu tok. Itu Kak, kadang-kadang ini sering muncul itu teman-teman kayak kumpul-kumpul yang ngomong-ngomong. Tapi Nah. kalau saya apa itu banyak hikmah-hikmah yang saya dapat kalau pribadi saya banyak hikmah. Ya, Walaupun ngomong-ngomong gini tapi oh Pak Doni rupanya ada suatu ilmu yang dititipkan oleh Allah Pak Doni, sehingga saya juga mendapatkan lewat Pak Doni kan ya. Juga teman-teman Pak Beken, si Pak Alan juga rupanya ada ilmu-ilmu Allah tuh memang disampaikan sepele, tapi
itu luar biasa untuk saya, bagi saya gitu loh. Ya, contoh-contoh seperti itulah nih. Memang Betul. kelihatan. Makanya niat kita untuk silaturahim itu kalau memang betul niatnya karena Allah, itu nggak ada yang sia-sia. Allah sendiri udah jaminkan itu, nggak ada kok yang sia-sia di dunia ini. Walaupun itu sesepele apapun nggak ada yang sia-sia. Apalagi silaturahim. Silaturahim itu salah satunya kan membuka pintu rezeki. Kalau kita bilang rezeki itu bukan soal uang, ilmu rezeki, kesadaran rezeki, kesehatan rezeki. Apa yang bukan rezeki? Oh, akan terbuka ya di sini. Betul, itu janjinya Allah loh, bukan janji saya Iya, loh. makanya. Jadi Makanya karena- sejagongan apapun di dalam majelis itu, kalau semula emang kita niatkan Allah, ya insya Allah pasti barokah. Nah, sisi lainnya lagi, meskipun kita cuma ngomong soal kopi lah, ngomong soal apalah yang kadangkala nggak menjerumus, kadangkala sekilas soal duniawi gitu. Tapi kalau misalnya Pak Kamil ini lagi on nih, Iya. saya yang lagi down ini, Iya. mau nggak mau mesti ketularan saya. Betul, betul. Ini betul Pak. Ini pernah saya rasakan itu. Saya lama nggak berteman sama senior-senior juga nafas itu. Saya lemah itu, tapi saya sudah tersambungkan ke dia untuk silaturahmi, ngajak sering-sering sadar Allah, sehingga ibaratnya itu saya kena seperti ini datang ke tempat ini pada pun itu ibaratnya itu kan ada motivasi untuk saya untuk tambah giat lagi gitu kan. Nulari gitu Pak, Nulari, ketularan gitu. Ya, padahal Ya. kemarin udah lemah, tapi sehingga ada semangat lagi gitu. Iya. Kesemangatan itu. Lah makanya itu kita kan kumpul-kumpul, kita berjamaah, kita bersilaturahim itu kan salah satunya itu. Ya satu saya ngambil nyontek daunnya Kanjeng Nabi aja. Beliau itu pernah mengingatkan, perhatikan siapa temanmu. Jangan gitu. Karena nanti kita mau nggak mau juga akan terseret ke sana sedikit banyak. Akan tertular ya. Tertular, betul. istilahnya tervibrasi. vibrasi. Iya, tervibrasi. Nah, kalau Makanya. vibrasi kayak energi kan nggak jauh beda vibrasi. Ya, Ya, intinya Eh, ketularan lah Iya, gitu. ketularan Misalnya gitu. saya masih, Iya. misalnya saya dikondisikan Allah dalam keadaan ketika sendiri masih sumpek lah, uring-uringan lah. Iya, iya. Begitu ketemu dengan teman-teman yang waras, Iya. kata kutip ya, tanda kutip waras ya. Nanti jadinya waras juga saya ya, nggak jadi uring-uringan, nggak jadi pengen marah, nggak jadi lain sebagainya. Jadinya lebih fresh lagi. Nah gitu. Saya kira itu Pak kamu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Gus Doni ini ya, beliau adalah termasuk ketua ya dari Jawa Timur. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya bertemu sama dia. Memang kita ini pengamal, khususnya pengamal zikir nafas sadar Allah di seluruh Nusantara dimanapun berada. Mari sama-sama rapatkan barisan kita bersama-sama, sama jamaah kita pengamal zikir nafas, bersama guru kita Pak Setio Purwanto, bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendekat pada Allah, diperjalankan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang dimasukkan kekasih-kasihnya Allah, sehingga kita kelak nanti kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah sedikit yang kami bincang-bincang sering-sering Pak Gus Doni ini di Padepokan Patrap Surakarta. Mudah-mudahan ini ada hikmah untuk kita. Jadi pun kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.